Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, tanggal 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 September 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Manusia ketika diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah menciptakannya terdiri dari dua bagian. Terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah jasmani. Yang kedua adalah rohani. Jasmani sama apa? Rohani. Dan orang yang sehat jasmani dan rohaninya, maka dia akan menjalani kehidupan ini dengan nyaman dan bahagia. Tapi begitu salah satunya sakit, apanya? Jasmaninya atau rohaninya, maka dia akan terganggu kenyamanan hidupnya. Apalagi kalau dua-duanya sakit. Apanya dan apanya? Jasmaninya sakit, rohaninya juga sakit. Allah Azza wa Jalla menakdirkan bahwa di muka bumi ini ada orang-orang yang akan membantu kita untuk menjaga kesehatan jasmani dan menjaga kesehatan rohani. Dan orang-orang itu pula yang akan memberikan kita arahan. Ketika jasmani kita sakit, apa yang mesti dilakukan? Dan ketika rohani kita sakit, apa yang mesti dilakukan? Di antara orang-orang yang membantu kita tersebut adalah kiai dan dokter. Kenapa? Kiai dan dokter.
Kiai di sini maksudnya ya ulama, ya ustadz. Kalau di Jawa Barat namanya apa? Ajengan. Ya. Kalau di Sumatera, Buya. Kalau di Nusa Tenggara, Tuan Guru. Ya. Intinya ulama. Allah Azza wa Jalla menyediakan di muka bumi ini ada kiai, ada apa? Dokter. Kiai dan dokter ini sama atau beda? Ada persamaannya, ada perbedaannya. Apa persamaannya? Sama-sama ngurusi kesehatan manusia. Kiai ngurusi kesehatan manusia, dokter juga ngurusi kesehatan manusia. Itu persamaannya. Apa perbedaannya? Yang diurusi kiai adalah kesehatan rohani, yang diurusi oleh dokter adalah kesehatan jasmani. Pertanyaannya, mana yang penting? Yang penting kesehatan jasmani atau rohani? Dua-duanya penting. Kenapa Ustaz? Karena kalau salah satunya terganggu, maka kita tidak akan menjalankan kehidupan ini dengan baik dan nyaman. Contoh, ada orang Masya Allah rohaninya sehat, hatinya bersih, tapi sakit gigi. Sakit gigi ini penyakit apa? Jasmani. Terganggu atau tidak ibadahnya? Terganggu. Yang biasanya maca Quran tidak tahan tuwe nembe adalah wis senut akhirnya mandek. Itu kalau rohaninya sehat, jasmaninya sakit. Kebalikannya, ada orang Masya Allah jasmaninya sehat, tapi rohaninya sakit. Orang yang seperti ini bahaya. Apa bahayanya? Korupsi orang rasa dosa. Ada orang yang korupsi tapi biasa-biasa saja. Ada enggak? Banyak. Orang izin. Itu berarti yang sakit apanya? Rohaninya. Ketika orang sudah kehilangan perasaan malu, melakukan keburukan, tidak punya perasaan malu, itu berarti rohaninya sedang sakit. Berarti pekerjaannya kiai penting, pekerjaannya dokter juga penting. Tapi jamaah yang kami hormati, anehnya, ya sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita. Anehnya masyarakat kita, banyak di antara mereka pilih kasih. Kenapa? Pilih kasih. Tidak proporsional, tidak adil di dalam menyikapi kiai atau menyikapi dokter. Terdapat ketimpangan sikap di dalam masyarakat kita, di dalam menyikapi kiai dan menyikapi dokter, serta menyikapi urusan-urusan yang ditangani oleh kiai dan dokter, yaitu kesehatan jasmani dan rohani.
Apa buktinya Ustadz? Terjadi ketimpangan itu, saya bawakan sekurang-kurangnya berapa? 2 bukti. Bukti yang pertama, banyak masyarakat yang sangat selektif memilih dokter, tapi kurang selektif memilih kiai. Apa yang pertama? Banyak orang selektif memilih memilih dokter, tapi kurang selektif memilih kiai. Selektif siapa? Teliti apa maning? Hati-hati apa maning? Jeli. Ya. Ketika urusan penyakit jasmani, ya, yang biasa diurusi sama siapa? Dokter. Wah, hati-hati Nepal. Ya. Jadi kalau mau pergi ke dokter, selektifnya Masya Allah. Tanya sana, tanya sini, survei sana, survei sini. Kalau itu punya layanan di online, dilihat bintangnya berapa. Ya, bintang 4 apa bintang? 7, orang bintang 7. Pol itu bintang berapa? 5, ratingnya itu loh. Ya. Kalau bintang 1, was, nggak masuk apa? Nominasi itu sudah, tinggalkan. Mau pergi ke dokter tanya dulu, Pak, priwe tahu nganah? Tahu priwe dokternya? Ya kayak lah, ora sida. Ya. Tapi begitu tanya gimana Bu, dokter sana, wah jos, langsung apa? Mangkat, selektif. Termasuk kadang-kadang dalam satu spesialis, ya, sama-sama dokter apa misalnya? Sama-sama dokter dalam misalnya, atau sama-sama dokter kandungan misalnya, atau sama-sama dokter gigi misalnya, itu akan dibanding-bandingkan. Ya. Seorang ibu yang mau melahirkan nanya, mau lahiran di mana Bu? Dokternya siapa? Nek dokter anu kepriwe? Wah kita judes aja. Nek dokter anu kepriwe? Wah kita top. Ya. Padahal satu apa? Spesialis. Ya. Dilihat siapa yang lebih berpengalaman, siapa yang lebih sabar, siapa yang lebih bayarannya. Nah, gue yang paling penting. Wah, sangat selektif kalau urusan apa? Penyakit jasmani dan memilih dokter. Tapi apakah itu yang mereka lakukan ketika mereka akan belajar agama? Ketika mereka akan mengundang seseorang untuk ngisi pengajian, apakah itu yang dilakukan ketika dia mau konsultasi urusan agama? Apakah seselektif itu dia dalam memilih kiai? Jawabannya, banyak di antara orang yang senemune. Apa senemune? Asal-asalan. Ya. Asal-asalan itu bagaimana Ustadz? Ya enggak ngelihat backgroundnya bagaimana. Orang itu bisa menjadi ulama, ujuk-ujuk lahir cepat jadi ulama, atau ada prosesnya? Ada prosesnya. Itu yang namanya background keilmuan. Napa? Background keilmuan. Latar belakang keilmuannya bagaimana? Dia itu belajar sama siapa? Belajar sama ulama siapa? Di pondok mana? Di kampus mana? Sudah menyelesaikan kitab apa saja? Ini namanya background.
Ketika kita akan belajar ilmu agama, ketika kita akan konsultasi masalah agama, ketika kita akan mengundang seseorang mengisi pengajian, maka perlu dilihat background-nya. Jadi tidak ujuk-ujuk seorang muncul jadi apa? Kiai, enggak. Kan sekarang banyak artis tobat langsung jadi apa? Ustadz. Wonten kata. Wong kadang-kadang membaca Al-Quran saja belum bisa. Kenapa? Membaca Al-Quran saja belum bisa. Apalagi menafsirkannya. Wah, itu lebih berat mana? Membaca atau menafsirkan? Menafsirkan. Wong membacanya saja belum bisa. Kok diberi kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran? Kisi kepriwe. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Ada orang baru semester 1 fakultas kedokteran. Baru apa? Semester 1 fakultas kedokteran. Jangan mau diperiksa sama dia. Kok sepi? Mau enggak? Enggak mau. Mbok? Alah. Betul? Bukan salah. Kudune dicabut malah ditambal. Kudune ditambal malah dicabut. Mau? Enggak. Mbok salah. Keliru di dalam memberikan treatment, penanganan. Loh, sekarang ada orang baru hijrah. Ngajinya baru sekali 2 kali. Langsung isi pengajian. Mungkin salah. Mungkin salah apa baca? Mungkin sekali loh. Ustadz, ulama, kiai yang sudah belasan tahun, puluhan tahun mendalami ilmu agama saja bisa salah. Apalagi orang yang baru belajar. Ustaz, apa ada malpraktek dalam dunia perkiaian? Malpraktek siapa? Malpraktek ya praktek gadungan. Ya. Ada. Jadi malpraktek itu bukan cuma dalam dunia kedokteran. Termasuk dalam dunia keulamaan juga ada malpraktek. Alias bukan ustadz tapi ngaku ustadz. Bukan kiai tapi ngaku kiai. Seperti dalam dunia kedokteran, bukan dokter tapi ngaku dokter. Spesialisasi itu bukan hanya ada dalam dunia kedokteran, termasuk dalam dunia keulamaan juga wonten apa? Spesialisasi. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Dokter hewan. Napa? Dokter hewan. Dokter atau bukan? Dokter atau bukan? Dokter. Dokter gigi. Dokter atau bukan? Dokter. Sama-sama dokter tapi beda apa? Spesialisasi. Saya tanya sama jenengan. Ketika jenengan sakit gigi, mau enggak ditangani sama dokter hewan? Kok jawabannya guyu? Mau enggak? Enggak. Kan dokter. Tapi kan beda spesialisasi. Dalam dunia keulamaan pun juga sama, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Ada ulama spesialisasinya fikih. Ada ulama spesialisasinya tafsir. Ada ulama spesialisasinya hadis.
Ada ulama spesialisasinya akidah. Ada ulama spesialisasinya sirah. Sirah siapa? Sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Ustaz, kalau ulama yang spesialisasinya semua bidang. Jadi ahli fikih, ahli akidah, ahli hadis, ahli tafsir, ahli sirah, wonten. Wonten, tapi jarang. Wonten tapi napa? Jarang. Lah sekarang ada orang bukan spesialis apa-apa. Spesialisasi fikih bukan, tafsir bukan, hadis bukan. Apa maning mau? Sirah bukan, akidah bukan. Kok disuruh ngajar? Ki kepriwe? Ini bagaimana? Bukan hanya ngajar seperti ini, di live kan. Live, ngertos live? Di syuting, di mana-mana orang bisa dengar. Itu bagaimana? Pola pikirnya itu bagaimana? Ya. Jadi kembali kepada fenomena mal praktek. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu beliau sudah mengisyaratkan akan adanya fenomena malpraktek dalam dunia keulamaan. Sebagaimana yang beliau sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mencabut ilmu dari muka bumi, maka Allah bukan mencabutnya dengan cara dicabut dari para ulama, dari para manusia. Jadi ada orang punya ilmu, Allah pengen nyabut ilmu itu bukan dengan cara ilmune sing dicabut. Misal nih, ada seorang menguasai ilmu fikih. Allah pengen cabut ilmu itu, terus fikih jadi mabur gitu. Jadi lepas, bisa dilihat. Enggak, bukan seperti itu caranya. Terus bagaimana caranya? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi cara Allah mencabut ilmu adalah dengan mewafatkan ulama. Jadi ada ahli fikih sama Allah diapakan? Diwafatkan. Ada ahli hadis sama Allah diapakan? Diwafatkan. Ada ahli akidah sama Allah diwafatkan. Berarti wafatnya ulama musibah atau bukan? Musibah. Makanya wafatnya Rasulullah SAW adalah salah satu musibah terbesar umat Islam. Wafatnya sinten? Rasulullah SAW. Karena beliau adalah ulama. Ya. Para sahabat itu kan semuanya muridnya siapa? Rasulullah SAW. Para tabi'in semuanya murid para sahabat. Para tabi'ut tabi'in semuanya muridnya tabi'in. Ketika manusia-manusia istimewa ini meninggal dunia, itu musibah sedang menimpa umat Islam. Jadi wafatnya ulama, wafatnya ustadz, wafatnya kiai, wafatnya tuan guru, ajengan, buya, itu adalah musibah besar buat umat Islam. Terus apa kata Nabi SAW? Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika ulama A wafat, B wafat, C wafat, semua ulama wafat, tidak tersisa satupun. Maka saat itu apa yang terjadi? Orang-orang akan
mencari panutan, mencari rujukan. Ulamanya sudah tidak ada. Akhirnya yang dijadikan rujukan siapa? Ya yang bukan ulama. Berarti maaf, orang-orang bodoh. Sinten? Orang-orang bodoh. Karena ulamanya sudah tidak ada. Akhirnya orang-orang pada mencari rujukan. Rujukannya sudah tidak ada. Wong sudah meninggal kok. Terus bagaimana? Yang dicari adalah orang-orang bodoh yang dijadikan sebagai rujukan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Orang-orang yang tidak layak dijadikan rujukan tersebut, mereka ditanya sama para pengikutnya. Apa hukumnya A, apa hukumnya B, apa hukumnya C. Mereka pada belajar kepada orang-orang tersebut. Karena mereka nggak punya ilmu, maka mereka menjawab tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadhallu wa adallu. Orang-orang tadi tersesat dan menyesatkan para pengikutnya. Ini adalah fenomena malpraktek. Berarti sebagai seorang muslim, ketika kita akan ngaji, ketika kita akan belajar ilmu agama, ketika kita akan minta fatwa, harus selektif. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Kata para ulama kita, ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka hendaklah kita selektif dari siapa kita belajar agama kita. Ini adalah fenomena pertama yang ada di masyarakat kita. Apa? Sangat selektif dalam memilih dokter, tapi nopo? Kurang selektif di dalam mencari kiai. Fenomena yang kedua. Apa itu? Sangat responsif ketika sakit jasmani. Tapi biasa saja ketika sakit rohani. Kita ulangi, apa yang kedua? Sangat responsif ketika sakit jasmani dan biasa saja ketika sakit rohani. Responsif siapa? Responsif sinopo? Cepet banget tanggape. Cepet tanggap. Cepet ngerasa. Dan itu realita yang ada di masyarakat kita. Kalau yang sakit jasmaninya cepet banget. Golek apa? Kerasa dan golek nyari pengobatan. Itu kalau sakit jasmani. Kalau sakit rohani, sok ora kerasa. Suka tidak merasa kalau dia lagi sakit. Karena tidak merasa, maka dia pun tidak mencari pengobatan dan solusinya. Saya kasih contoh. Sakit apa? Sakit gigi. Kerasa? Kerasa? Kerasa. Ketika bolong 10 apa bolong 1? Kapan kerasanya? Bolong 1 langsung kerasa. Setelah kerasa sakit, dibiarin atau tidak? Enggak. Berusaha. Gimana supaya cepat sembuh? Mulai dari yang paling gampang, pergi kemana? Warung. Ya, nyari apa? Obat yang dijual di warung. Kok belum sembuh? Gimana? Puskesmas. Ya. Kok belum sembuh? Dokter praktek. Ya. Pokoknya gimana caranya supaya sembuh? Itu ketika sakit apanya? Jasmani apa rohani?
jasmani. Oke. Mari kita bandingkan. Ketika sakit rohani. Sakit apa? Rohani. Contohnya korupsi, apalagi medit, pelit, ya, apalagi sombong, apalagi iri, hasad, dengki, riya. Banyak apa sedikit? Banyak. Ketika kita terjangkiti penyakit rohani itu, kerasa atau tidak? Bu, ngerasani ghibah, ngerumpi, penyakit apa badan? Penyakit apa? Rohani. Kerasa apa mboten? Mboten, wong berjam-jam ngerumpi, kerasa kepriwe. Ketika kita terjangkiti penyakit rohani, kita nggak cepat responsif, nggak cepat ngerasa bahwa kita ini lagi sakit. Karena nggak cepat ngerasa, akhirnya juga lambat di dalam mencari pengobatannya. Tahu-tahu sudah stadium 4. Stadium 4 apa? Sombong. Ya. Apa sombong ana stadiumnya? Ya digawe bae. Ya. Tapi kalau misalnya dikasih tahu sama dokter, Pak, jenengan ini terkena kanker stadium 4. Priwe? Kiamat guys. Tapi kalau dibilang sama Ustadz, Pak, jenengan itu terjangkiti penyakit sombong stadium 4. Tah jare sapa? Gue bales saya. Padahal saya tanya sama jenengan. Orang itu bisa masuk neraka karena penyakit kanker apa penyakit sombong? Stadium berapa? 4. Berarti ini stadium 1 ora apa-apa. Dengerin nih apa kata Rasul SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Siapa? Orang yang di hatinya ada penyakit sombong, walaupun hanya sebesar debu. Saya ulangi, tidak akan apa? Masuk surga. Orang yang di hatinya ada penyakit sombong, walaupun hanya sebesar debu. Saya tanya, sombong sebesar debu, niku stadium pinten? Stadium 0, orang itu masuk neraka bukan karena penyakit jasmani. Orang masuk neraka itu karena penyakit apa? Rohani. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, seharusnya kita lebih responsif ketika kena penyakit rohani dibandingkan penyakit jasmani. Saya bukan sedang mengatakan kalau jasmaninya sakit biasa saja. Enggak, saya enggak katakan kayak gitu. Tapi kita itu pengen yang proporsional, yang adil gitu loh. Jangan cuma ngurusi penyakit jasmani. Ayo diurusi juga penyakit apa? Rohani. Pelit, penyakit bukan? Penyakit bukan? Penyakit. Harusnya ketika kita telah teridentifikasi punya penyakit,
pelit, diobati. Bukan malah diabaikan. Orang kur diabaikan, malah dipupuk. Biyen pas enom medit, pas tua super medit. Itu namanya nggak diobati penyakitnya, malah dirawat. Jangan ya. Iri, hasad, dengki. Penyakit bukan? Penyakit. Penyakit apa? Rohani. Ketika kita merasa teman kita dapat nikmat, terus kita iri, pengen supaya nikmatnya dicabut dan hilang, itu berarti kita sedang terjangkiti penyakit hasad. Contoh ibune lagi ngaji kayak gini ya. Orang sengaja deleng tanggane gelange anyar. Pripun Bu? Papa apa ora papa? Papa. Wah, gelange anyar. Muka-muka hilang. Sat. Ya. Bapak-bapak ketika masuk masjid parkir motor, tahu-tahu sampingnya datang motornya, cc-nya lebih gede, lebih kinclong. Ya. Mulai itu muncul di dalam hati, moga-moga kecelakaan. Hasad. Begitu terjangkiti penyakit tersebut, cepat-cepat berusaha untuk dibuang, diobati. Jangan malah dibiarkan tumbuh berkembang, jangan. Saya belum pernah menemukan ayat atau hadis yang menyebutkan orang masuk neraka gara-gara penyakit apa? Jasmani. Dah Ustaz, kayak nawong bunuh diri. Kenapa? Karena sakit parah nggak sembuh-sembuh terus bunuh diri. Kan itu masuk neraka gara-gara penyakit jasmani Ustaz. Bukan. Dia bunuh dirinya karena tidak sabar. Tidak sabar penyakit apa? Penyakit rohani. Jadi pemicunya saja. Tapi sebenarnya yang membuat dia jadi bunuh diri adalah ketidaksabaran. Dan itu penyakit rohani. Ya. Makanya saya bawakan sebuah ayat di sini. Obrolan antara penghuni surga dengan penghuni apa? Neraka. Jadi ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, di akhirat itu akan terjadi obrolan antara penghuni surga dengan penghuni surga. Antara penghuni neraka dengan penghuni neraka. Dan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Berarti berapa macam? 3 macam. Penghuni apa? Surga dengan penghuni surga. Terus? Penghuni neraka dengan penghuni neraka. Terus penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya ada obrolan yang lain. Penghuni neraka dengan penjaga neraka ada. Ya, yang kita bawakan di sini contoh obrolan penghuni surga sama penghuni apa? Neraka. Dengerin baik-baik. Fi jannatin yatasaalun. Para penghuni surga mereka berbincang-bincang. Ngobrol. Apa isi obrolannya? Anil mujrimi. Mereka sedang membicarakan tentang para pendosa. Para ahli maksiat.
Orang-orang yang ketika di dunianya bergelimang dengan dosa, maksiat, kejahatan. Apa pertanyaan mereka? Ma salakakum fi saqar. Wahai penghuni neraka. Yang nanya siapa? Penghuni surga. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka? Neraka apa namanya? Sakor. Neraka sakor. Itu pertanyaan penghuni surga kepada penghuni neraka. Kalian itu masuk neraka gara-gara apa toh? Apa jawaban mereka? Kalau mereka menjawab. Perhatikan jawaban. 1. Lam naku minal musallin. Dulu kami ketika di dunia tidak sholat. Kenapa? Tidak sholat. 1. Pertanyaannya. Tidak sholat itu penyakit apa? Rohani napa jasmani? Rohani napa jasmani? Wong jasmani ini kuat kok. Gagah dhuwur gede. Pangkat barbel kuat. Melayu kuat. Gowes kuat. Mangkat masjid ra kuat. Kuwi penyakit apa? Rohani. Bukan penyakit jasmani. Masih kuat fisiknya. Jasmaninya masih kuat. Tapi enggak sholat karena bebek. Bebek kuwi penyakit apa? Rohani. Males. Ya. Itu jawaban yang pertama. Kami dulu ndak sholat. Yang kedua. Walam naku nut'imul miskin. Dulu kami ketika di dunia tidak mau membantu memberi makan orang-orang miskin. Alias medit. Pelit. Pertanyaannya, pelit penyakit apa? Rohani maning. Rohani itu bukan penyakit jasmani. Sudah berapa ini? 2, 3. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan dulu ketika kami di dunia, kami biasa ngobrol hal-hal yang tidak baik-baik, yang tidak bermanfaat, hal-hal yang batil, alias ngerumpi. Ayuh kok priwe arep lanjut apa ora? Bu, lanjut napa mboten? Apane? Ngajine ya lanjut. Sing mboten lanjut napa nek? Ngrumpine. Wis ngaji, si seneng ngrumpi si kepriwe. Nah. Enak. Enak di dunia. Tapi di akhirat naudzubillahi min. Sudah berapa ini? 3. Yang keempat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami tidak percaya akhirat. Kenapa? Tidak percaya akhirat. Dinasehati, Bu, ini nggak boleh loh Bu, nanti mbok masuk neraka. Wah, jadi siapa neraka? Pak, ini riba, haram. Nanti mbok nggak bisa masuk surga. Surga ini siapa? Ada orang kayak gitu? Banyak. Gak percaya akhirat. Dinasihati malah marah-marah. Dikasih masukan malah ngeles. Intinya gak mau percaya surga neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sudah berapa ini? 4. Gak percaya dengan adanya akhirat itu penyakit rohani lagi. Hatta
hatta atanal yaqin. Kami melakukan 4 keburukan itu sampai kami mati. Berarti enggak sempat napa? Enggak sempat napa? Taubat. Al-Quran surat Al-Muddathir ayat 40 sampai 47. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, seandainya ada di antara kita yang punya penyakit-penyakit rohani, ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengobati. Selama ajal belum sampai di kerongkongan. Makanya apa kata ayat tadi? Hatta atanal yakin, sampai kami mati. Berarti kalau belum mati masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Nasihat saya buat saya pribadi dan buat panjenengan semua, mumpung masih dikasih umur, ayo kita perbaiki diri. Ayo kita obati penyakit-penyakit rohani kita. Jangan cuma ngurusi penyakit jasmani tok. Caranya bagaimana? Ngaji. Pripun? Ngaji. Coba kalau kita nggak ngaji seperti ini, mungkin banyak di antara kita penyakit rohaninya banyak banget dan nggak ngerasa apa? Sakit. Ngaji. Dan ngajinya tadi sudah saya bilang selektif. Apa? Selektif. Ya. Jangan asal cari orang-orang yang betul-betul bisa mengajarkan ilmu agama dengan baik. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan, monggo. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajukan pertanyaan, 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana cara menjaga kesehatan rohani musibah secara Islami? Kemudian yang kedua, bagaimana cara bersyukur dengan anggota badan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara menjaga kesehatan rohani? Dikasih makan. Dikasih apa? Makan. Bagaimana menjaga kesehatan jasmani? Dikasih makan. Jadi yang butuh makan itu enggak cuma jasmani. Rohani juga butuh makan. Saya tanya sama jenengan, perut kita kalau nggak dikasih makan, nopo? Lapar. Dibiarin saja, sakit. Dibiarin terus, mati. Hati kita, rohani kita, butuh makan, butuh. Kalau nggak dikasih makan, lapar. Kalau dibiarin aja, sakit. Dibiarin terus, mati. Jadi ada orang rohaninya mati walaupun jasmaninya masih hidup. Pertanyaannya, apa makanan rohani? 1, ilmu. Apa? Ilmu. Ilmu agama. Di mana dapatnya? Ngaji. Kalau kita kasih perut kita makanan sehari berapa kali? 3 kali. Kita kasih hati dan rohani kita makanan berapa kali? Seminggu sekali. Malah anak sing setahun sekali. Kapan mau pengajiannya? Pas anak rame-rame tok. Nembe ngaji. Enggak. Jamaah yang kami hormati. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama
lebih besar dibandingkan kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Saya ulangi nggih. Kebutuhan manusia terhadap napa? Ilmu agama lebih besar dibandingkan kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Saya tanya sama jenengan. Makan dan minum kebutuhan apa? Primer, sekunder, tersier. Kebutuhan apa? Primer. Berarti ilmu agama lebih primer. Percaya? Percaya apa ora? Saya belum jelaskan kalau udah percaya. Kita itu makan sehari berapa kali? 3. Kita butuh ilmu agama sehari berapa kali? Saya tanya, begitu jenengan bangun tidur, yang dicari, yang dibutuhkan apa? Makan. Mana wong tangi turu langsung golek soto. Yang pertama kali dibutuhkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu doa bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis bangun tidur, biasanya kemana? Kamar mandi. Begitu akan masuk kamar mandi, butuh apa? Ilmu. Ilmu tentang doa masuk kamar mandi. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu di luar kamar mandi. Ketika akan masuk, butuh apa? Ilmu. Ilmu cara masuk kamar mandi. Apa ilmunya? Kaki kiri dulu. Dah nggih. Tutup pintu, dodok. Butuh ilmu enggak? Butuh. Ilmu apa? Ngeden butuh ilmu ngeden. Ilmu apa? Madhep ngendi? Ngetan apa ngulon? Ngetan apa ngulon? Enggak terjebak ya. Bukan pertanyaannya ke timur atau ke barat, pertanyaannya ke utara atau ke selatan. Tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Selesai buang hajat, butuh apa? Ilmu. Ilmu apa? Pakai tangan apa? Nah, coba sekarang. 5 menit bangun tidur sudah berapa ilmu yang kita butuhkan? Urung ngopi, urung ngeteh, urung bakso, urung mangan mendoan, urung. Jadi dalam sehari kita tuh butuh ilmu berapa kali? Nggak terhitung. Berarti kebutuhan manusia terhadap ilmu agama lebih primer daripada kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Maka supaya rohani kita sehat, kudu ngaji. Ngaji terus. Ustaz, tapi kan kita nyari pengajian juga nggak mesti ada pengajian terus, Ustaz. Kayak gini sekarang Jumat pagi, nanti kapan lagi malam Kamis, nanti kapan lagi malam Rebo. Kan nggak bisa setiap saat. Kan sekarang kita sudah ada sarana teknologi. Contohnya radio. Gelombangnya pinten? 88.8 FM. Arane napa? Radio Insan. Kan jenengan bisa panjer mulai dari habis subuh sampai ya orang nanti subuh malam. Sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam. Kan bisa ngaji terus. Ibu-ibu sambil masak bisa
ngaji. Bapak-bapak sambil nyapu bisa ngaji, sambil gowes bisa ngaji, sambil mancing bisa ngaji, karo dolanan darah ora bisa. Priwe kalau dolanan darah ngaji angel. Dah ya, ini makanannya rohani ilmu. Yang kedua apa? Amal. Kenapa? Amal. Setelah punya ilmu, ilmunya diamalkan. Berarti sholat itu makanan rohani atau bukan? Makanan rohani. Baca Quran, makanan rohani bukan? Makanan rohani. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Apa itu? Zikir. Makanan rohani bukan? Makanan rohani. Sedekah. Makanan rohani. Jadi supaya sehat rohaninya, satu dikasih makan ilmu, yang kedua dikasih makan amal. Dah. Pertanyaan kedua, bagaimana cara bersyukur anggota badan? Caranya adalah dengan menggunakan anggota badan itu buat kebaikan. Di mana cara syukurnya? Menggunakan anggota badan itu buat kebaikan. Contoh, mata. Anggota badan bukan? Anggota badan. Bagaimana mensyukurinya? Digunakan untuk baca Al-Quran. Telinga. Napa? Telinga. Bagaimana syukurnya? Buat dengerin pengajian. Tangan. Bagaimana cara syukurnya? Buat bekerja, menafkahi keluarga. Kaki. Bagaimana cara syukurnya? Berjalan ke masjid, ke majelis taklim. Jadi intinya cara mensyukuri anggota badan adalah menggunakannya untuk kebaikan. Ini yang bisa kita pelajari pada pagi yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.